Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua. Halo, kembali bersama saya Dr. Agus untuk kita bincang-bincang tentang keselamatan pasien atau patient safety. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dibutuhkan tindakan yang komprehensif dan responsif terhadap kejadian yang tidak diinginkan di fasilitas pelayanan kesehatan agar kejadian serupa tidak terulang lagi. Selaras dan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien. Konsekuensi utama dari pengetahuan ini adalah adanya pengembangan keselamatan pasien sebagai disiplin khusus. Keselamatan pasien bukan disiplin yang berdiri sendiri. Justru, keselamatan pasien adalah salah satu disiplin yang dapat dan harus diintegrasikan ke dalam semua bidang pelayanan kesehatan. Kita perlu tahu tentang keselamatan pasien, termasuk bagaimana sistem berdampak pada kualitas dan keamanan pelayanan kesehatan, dan bagaimana miskin komunikasi dapat menyebabkan kecelakaan medis. Patient safety dan patient center adalah dua komponen yang tidak dapat dipisahkan dan harus dilaksanakan dalam era di mana mutu layanan kesehatan menjadi tujuan utama yang diharapkan oleh semua pihak. Keselamatan pasien, patient safety, adalah suatu sistem di mana rumah sakit atau klinik membuat asuhan pasien menjadi lebih aman, mencegah terjadinya cedera yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Sistem tersebut meliputi pengenalan risiko, identifikasi, dan pengelolaan hal yang berhubungan dengan risiko pasien, pelaporan dan analisis insiden, kemampuan belajar dari insiden, tindak lanjut, dan implementasi solusi untuk meminimalkan risiko. Tujuan dilakukannya kegiatan patient safety adalah untuk menciptakan budaya keselamatan pasien yang ada di klinik ataupun di rumah sakit dan juga meningkatkan akuntabilitas, menurunkan kejadian tidak diharapkan, serta terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan kejadian tidak diharapkan, serta efektif untuk mencegah terjadinya cedera atau insiden yang disebabkan oleh kesalahan tindakan atau prosedur. Safe, reliable, and effective care sama dengan culture plus learning plus leadership. Adalah sebuah kerangka kerja yang menggabungkan dua domain dasar, budaya dan sistem pembelajaran, bersama dengan 9 komponen yang saling terkait. Di pusatnya terdapat pasien dan keluarga. Kerangka kerja ini menyatukan secara ringkas dan komprehensif semua konsep strategis, klinis, dan operasional yang krusial untuk mencapai perawatan yang aman, andal, dan efektif. Jadi kerangka kerja ini membantu organisasi dalam mengembangkan budaya yang mendukung pembelajaran dan kepemimpinan yang efektif untuk meningkatkan kualitas perawatan. Dengan dukungan kepemimpinan, sumber daya yang memadai, dan struktur organisasi yang efektif, dapat mengoptimalkan penerapan budaya keselamatan pasien di rumah sakit ataupun di klinik. Budaya keselamatan merupakan suatu sistem nilai dan praktek yang diterapkan dalam suatu organisasi atau masyarakat untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan semua individu. Dengan melibatkan kesadaran, komitmen, dan tindakan yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan mencegah kecelakaan serta cedera dalam lingkungan kerja. Mencakup perilaku proaktif, pelatihan, pengawasan, dan penggunaan peralatan pelindung diri. Dengan semakin kuat budaya keselamatan, semakin rendah risiko terjadinya insiden yang merugikan.
5 tingkat yang tenaga medis harus lakukan melalui penerapan sistem manajemen keselamatan pasien yang kuat. Pertama, budaya di mana semua pekerja medis, termasuk staf garis depan, dokter, dan administrator, menerima tanggung jawab atas keselamatan diri sendiri, rekan kerja mereka, pasien, dan juga pengunjung. Kedua, budaya yang mengutamakan keselamatan di atas tujuan keuangan dan operasional. Ketiga, budaya yang mendorong dan memberikan penghargaan identifikasi, komunikasi, dan resolusi masalah keamanan. Keempat, budaya yang menyediakan pembelajaran organisasi dari kecelakaan medis. Dan kelima, budaya yang menyediakan sumber daya yang tepat, struktur, dan akuntabilitas untuk menjaga sistem keamanan yang efektif. Ciri budaya keselamatan. Pertama, selalu penasaran mengapa terjadi kesalahan. Kedua, komitmen pribadi untuk membuat perawatan menjadi lebih baik dan lebih aman. Ketiga, dorong untuk terbuka tentang kesalahan kita. Keempat, nyaman berbicara. Kelima, peningkatan hasil klinis, lebih sedikit kesalahan medis. Keenam, meningkatkan kepuasan karyawan, lebih sedikit kelelahan staf, lebih sedikit ketidakhadiran. Ketujuh, lingkungan bebas menyalahkan. 8. Kerja tim dan kolaborasi. 9. Komitmen organisasi. Dan ke-10, pengakuan risiko. Langkah-langkah untuk mencapai keselamatan pasien dan keandalan tinggi. Pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Dengan ciptakan budaya yang terbuka dan adil terkait keselamatan pasien. Seluruh staf harus memahami pentingnya keselamatan pasien. Kedua, memimpin dan mendukung staf dengan memberikan dukungan dan arahan yang kuat kepada staf. Pastikan mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjaga keselamatan pasien. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengelolaan risiko. Dengan bangun sistem dan proses untuk mengelola risiko, identifikasi potensi terjadinya kesalahan, dan tindakan pencegahan yang diperlukan. Keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Dengan buat sistem pelaporan yang memungkinkan staf melaporkan insiden atau masalah terkait keselamatan pasien. Informasi ini dapat membantu perbaikan dan juga pembelajaran. Kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Dengan libatkan pasien dalam perawatan mereka, berkomunikasilah dengan mereka tentang resiko, prosedur, dan langkah-langkah keselamatan yang relevan. Keenam, terakhir, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Terus belajar dari pengalaman dan berbagi pengetahuan dengan staf lainnya. Ini dapat meningkatkan kesadaran dan praktek keselamatan. 7 standar keselamatan pasien. Pertama, hak pasien. Pasien dan keluarganya mempunyai hak untuk mendapatkan informasi tentang rencana dan hasil pelayanan termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan, di mana harus ada dokter penanggung jawab pelayanan. Dokter wajib membuat rencana pelayanan, dan dokter wajib memberikan penjelasan yang jelas dan benar kepada pasien dan keluarga tentang rencana dan hasil pelayanan, pengobatan, ataupun prosedur untuk pasien, termasuk kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan. Kedua, mendidik pasien dan keluarga. Kita harus mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien. Keselamatan dalam pemberian pelayanan dapat ditingkatkan dengan keterlibatan pasien adalah partner dalam proses pelayanan. Karena itu, di rumah sakit harus ada sistem dan mekanisme mendidik pasien dan keluarganya tentang kewajiban dan tanggung jawab pasien dalam asuhan pasien, di mana diharapkan pasien dan keluarga dapat
memberikan informasi yang benar, jelas, lengkap, dan jujur, mengetahui kewajiban dan tanggung jawabnya, mengajukan pertanyaan untuk hal yang tidak dimengerti, memahami dan menerima konsekuensi pelayanan, mematuhi instruksi dan menghormati peraturan yang ada di rumah sakit ataupun klinik, memperlihatkan sikap menghormati dan tenggang rasa, serta memenuhi kewajiban finansial yang disepakati. Ketiga, keselamatan pasien dan kesinambungan pelayanan. Bahwa rumah sakit klinik menjamin kesinambungan pelayanan dan menjamin koordinasi antar tenaga dan antar unit pelayanan, di mana koordinasi pelayanan secara menyeluruh dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan kelayakan sumber daya. Koordinasi pelayanan juga mencakup peningkatan komunikasi dan komunikasi serta transfer informasi antar profesi kesehatan. Keempat, penggunaan metode-metode peningkatan kinerja untuk melakukan evaluasi dan program peningkatan keselamatan pasien, di mana rumah sakit atau klinik harus mendesain proses baru atau memperbaiki proses yang ada, memonitor dan mengevaluasi kinerja melalui pengumpulan data, menganalisis secara intensif kejadian yang tidak diharapkan, dan melakukan perubahan untuk meningkatkan kinerja serta keselamatan pasien, di mana rumah sakit harus melakukan proses perancangan desain yang baik sesuai dengan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit, serta harus melakukan pengumpulan data kinerja, melakukan evaluasi intensif, serta menggunakan semua data dan informasi hasil analisis. Kelima, peran kepemimpinan dalam meningkatkan keselamatan pasien. Pimpinan dorong dan jamin implementasi program keselamatan pasien melalui penerapan 7 langkah menuju keselamatan pasien rumah sakit. Pimpinan menjamin berlangsungnya program proaktif identifikasi risiko keselamatan pasien dan program mengurangi kejadian tidak diharapkan. Pimpinan dorong dan tumbuhkan komunikasi dan koordinasi antar unit dan individu berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang keselamatan pasien. Pimpinan mengalokasikan sumber daya adekuat untuk mengukur, mengkaji, dan meningkatkan kinerja rumah sakit serta tingkatkan keselamatan pasien. Dan pimpinan mengukur dan mengkaji efektivitas kontribusinya dalam meningkatkan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Sehingga terdapat tim antardisiplin untuk mengelola program keselamatan pasien. Tersedia juga program proaktif untuk identifikasi resiko keselamatan dan program meminimalkan insiden. Tersedianya mekanisme kerja untuk menjamin bahwa semua komponen dari rumah sakit terintegrasi dan berpartisipasi. Tersedia prosedur cepat tanggap terhadap insiden, termasuk asuhan kepada pasien yang terkena musibah, membatasi risiko pada orang lain, dan penyampaian informasi yang benar dan jelas untuk keperluan analisis. Tersedianya mekanisme pelaporan internal dan eksternal berkaitan dengan insiden. Tersedianya mekanisme untuk menangani berbagai jenis insiden. Terdapat kolaborasi dan komunikasi terbuka secara sukarela antar unit dan antar pengelola pelayanan. Tersedia sumber daya dan sistem informasi yang dibutuhkan. Tersedia sasaran terukur dan pengumpulan informasi menggunakan kriteria objektif untuk mengevaluasi efektivitas perbaikan kinerja rumah sakit dan keselamatan pasien. Keenam, mendidik staf tentang keselamatan pasien, di mana rumah sakit atau klinik memiliki proses pendidikan, pelatihan, dan orientasi untuk setiap jabatan mencakup keterkaitan jabatan dengan keselamatan pasien secara jelas. Rumah sakit menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan dan memelihara kompetensi staf dan mendukung pendekatan interdisiplin dalam pelayanan pasien. Sehingga harus memiliki program diklat dan orientasi bagi staf baru yang memuat topik keselamatan pasien. Mengintegrasikan topik keselamatan pasien dalam setiap training dan juga memberikan pedoman yang jelas tentang pelaporan insiden. Menyelenggarakan pelatihan tentang kerjasama kelompok teamwork guna mendukung pendekatan interdisiplin dan kolaboratif
dalam rangka melayani pasien. Yang terakhir, 7. Komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien, di mana rumah sakit dan klinik merencanakan dan mendesain proses manajemen informasi keselamatan pasien untuk memenuhi kebutuhan informasi internal dan juga eksternal. Dan transmisi data dan informasi harus tepat waktu dan juga akurat. Sehingga perlu disediakan anggaran untuk merencanakan dan mendesain proses manajemen untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal terkait dengan keselamatan pasien. Dan juga tersedianya mekanisme identifikasi masalah dan kendala komunikasi untuk merevisi manajemen informasi yang ada. 7 langkah keselamatan pasien. Pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Kedua, memimpin dan mendukung staf. Ketiga, mengintegrasikan aktivitas pengolahan risiko. Keempat, mengembangkan sistem pelaporan. Kelima, melibatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Keenam, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Ketujuh, mencegah cedera melalui implementasi sistem keselamatan pasien. 6 sasaran keselamatan pasien. Pertama, ketepatan identifikasi pasien. Kedua, peningkatan komunikasi yang efektif. Ketiga, peningkatan keamanan obat yang perlu diwaspadai, high alert. Keempat, kepastian tepat lokasi, tepat prosedur, tepat pasien operasi. Kelima, pengurangan risiko infeksi terkait pelayanan kesehatan. Yang terakhir, 6, pengurangan risiko pasien jatuh. Sembilan solusi keselamatan pasien. WHO Collaborating Center of Patient Safety pada tanggal 2 Mei tahun 2007 resmi menerbitkan 9 solusi life-saving keselamatan pasien. Komite Keselamatan Pasien Rumah Sakit KKPRS mendorong rumah sakit di Indonesia untuk menerapkan 9 solusi keselamatan pasien, baik itu secara langsung ataupun bertahap, sesuai dengan kemampuan dan kondisi rumah sakit dan klinik masing-masing. Pertama, perhatikan nama obat, rupa, dan ucapan mirip. Look alike, sound alike medication names. Nama obat, rupa, dan ucapan mirip, norum. Yang membingungkan, staf pelaksana adalah salah satu penyebab yang paling sering dalam kesalahan obat. Solusinya adalah norum ditekankan pada penggunaan protokol untuk pengurangan risiko. Memastikan terbacanya resep, label, atau penggunaan perintah yang dicetak lebih dulu. Penggunaan resep secara elektronik. Kedua, pastikan identifikasi pasien. Kegagalan mengidentifikasi pasien, kesalahan pengobatan, transfusi, pemeriksaan, pelaksanaan prosedur yang keliru orang, penyerahan bayi kepada bukan keluarganya, di mana rekomendasi yang bisa diberikan adalah verifikasi terhadap identitas pasien, termasuk keterlibatan pasien dalam proses ini. Standarisasi dalam metode identifikasi di rumah sakit dalam suatu sistem layanan kesehatan. Partisipasikan pasien dalam konfirmasi ini. Serta penggunaan protokol untuk membedakan identifikasi pasien dengan nama yang sama. Komunikasi secara benar saat serah terima pengoperan pasien. Kesenjangan dalam komunikasi saat serah terima atau pengoperan pasien antara unit-unit pelayanan dan di dalam serta antar tim pelayanan karena terputusnya kesinambungan layanan, pengobatan yang tidak tepat dan potensial dapat mengakibatkan cedera terhadap pasien. Dan kita dapat memperbaiki pola serah terima pasien termasuk penggunaan protokol untuk mengkomunikasikan informasi yang bersifat kritis. Memberikan kesempatan bagi para praktisi untuk bertanya dan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan pada saat serah terima. Melibatkan juga para pasien dan keluarga dalam proses
serah terima. Keempat, pastikan tindakan yang benar pada sisi tubuh yang benar. Penyimpangan pada hal ini dalam pelaksanaan prosedur yang keliru atau pembenahan sisi tubuh yang salah. Sebagian besar adalah akibat dan miskomunikasi dan tidak adanya informasi yang tidak benar. Faktor yang paling banyak kontribusinya terhadap kesalahan-kesalahan macam ini adalah tidak ada atau kurangnya proses prabeda yang distandarisasi. Rekomendasinya adalah dengan mencegah jenis-jenis keliruan yang tergantung pada pelaksanaan proses verifikasi pra-pembedahan. Pemberian tanda pada sisi yang akan dibedah oleh petugas yang akan melaksanakan prosedur. Adanya tim yang terlibat dalam prosedur sesaat sebelum memulai prosedur untuk mengkonfirmasikan identitas pasien, prosedur, dan sisi yang akan dibedah. Kelima, kendalikan cairan elektrolit pekat, konsentrat. Sementara semua obat-obatan, biologis, vaksin, dan media kontras memiliki profil resiko. Cairan elektrolit pekat yang digunakan untuk injeksi khususnya ini adalah berbahaya. Nah, rekomendasi yang bisa diberikan adalah membuat standarisasi dari dosis, unit ukuran, dan istilah. Pencegahan atas campur aduk atau bingung tentang cairan elektrolit pekat yang spesifik. Keenam, pastikan akurasi pemberian obat pada pengalihan pelayanan. Kesalahan medikasi terjadi paling sering pada saat transisi atau pengalihan. Rekonsiliasi atau penuntasan perbedaan medikasi adalah suatu proses yang didesain untuk mencegah salah obat medikasi error pada titik-titik transisi pasien. Rekomendasi yang dapat kita berikan ya dengan menciptakan suatu daftar yang paling lengkap dan akurat dan seluruh medikasi yang sedang diterima pasien juga disebut sebagai home medication list sebagai perbandingan dengan daftar saat admisi, penyerahan dan atau perintah pemulangan bila mana menuliskan perintah medikasi. Serta komunikasikan daftar tersebut kepada petugas layanan di mana pasien akan ditransfer atau dilepaskan. Ketujuh, hindari salah kateter dan salah sambung, selang. Selang kateter dan spuit yang digunakan harus didesain sedemikian rupa agar mencegah kemungkinan terjadinya kejadian tidak diharapkan yang bisa menyebabkan cedera atas pasien melalui penyambungan spuit dan selang yang salah, serta memberikan medikasi atau cairan melalui jalur yang keliru. Rekomendasinya dengan menganjurkan perlunya perhatian atas medikasi secara detail atau rinci bila sedang mengerjakan pemberian medikasi, serta pemberian makan, misalnya selang yang benar, dan bila mana menyambung alat-alat kepada pasien, misalnya menggunakan sambungan atau selang yang benar. Kedelapan, gunakan alat injeksi sekali pakai. Salah satu keprihatinan global terbesar adalah penyebaran HIV, HBV, dan HCV yang diakibatkan oleh pakai ulang atau reuse dari jarum suntik. Sehingga perlu adanya melarang pakai ulang jarum di fasilitas layanan kesehatan. Pelatihan periodik para petugas di lembaga-lembaga layanan kesehatan, khususnya tentang prinsip-prinsip pengendalian infeksi. Edukasi juga terhadap pasien dan keluarga mereka mengenai penularan infeksi melalui darah. Dan praktek jarum sekali pakai yang aman. Kesembilan, tingkatkan kebersihan tangan, hand hygiene, untuk pencegahan infeksi nosokomial. Diperkirakan bahwa pada setiap saat lebih dari 1,4 juta orang di seluruh dunia menderita infeksi yang diperoleh di rumah sakit. Kebersihan tangan yang efektif adalah ukuran preventif yang primer untuk menghindari masalah ini. Rekomendasi yang dapat kita berikan dengan mendorong implementasi penggunaan cairan, alcohol-based hand scrub, tersedia pada titik-titik pelayanan, tersedianya sumber air pada semua keran. Pendidikan staf mengenai teknik kebersihan tangan yang benar, mengingat penggunaan tangan bersih di tempat kerja. Pengukuran kepatuhan penerapkan kebersihan tangan melalui pemantauan observasi dan teknik-teknik yang lain. Contoh,
Serah terima pasien adalah saat yang penting untuk pertukaran informasi yang akurat. Kesalahan dalam komunikasi dapat mengakibatkan pasien tidak dirawat dengan benar, dan pasien mungkin menderita hasil medis yang buruk. Serah terima pasien dalam klinik mengacu pada pengalihan tanggung jawab profesional dan akuntabilitas untuk beberapa atau semua aspek pelayan atas pasien atau kelompok pasien kepada tenaga medis lain atau kelompok tenaga medis secara sementara atau permanen. Nah, ini I pass the baton adalah strategi untuk membantu penyerahan pasien dalam waktu yang akurat. Terdiri dari introduction, patient, assessment, situation, safety concern, batonnya, background, action, timing, ownership, next. Tahapan menuju keselamatan pasien. Pertama, membangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Kemudian memimpin dan mendukung staf untuk memiliki komitmen dan fokus pada keselamatan pasien. Ketiga, mengintegrasikan manajemen risiko. Kemudian mengembangkan sistem pelaporan. Mengembangkan komunikasi terbuka dengan pasien. Mempelajari dan membagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Serta mencegah cedera melalui implementasi keselamatan pasien. Insiden keselamatan pasien adalah setiap kejadian yang tidak disengaja dan kondisi yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan cedera yang dapat dicegah pada pasien. Kondisi potensial cedera merupakan kondisi yang sangat berpotensi untuk menimbulkan cedera, tetapi belum terjadi insiden. Kejadian nyaris cedera merupakan terjadinya insiden yang belum sampai terpapar ke pasien. Yang dapat mencederai pasien, tetapi cedera serius tidak terjadi karena keberuntungan. Misalnya pasien terima suatu obat kontraindikasi, tetapi tidak timbul reaksi obat. Pencegahan suatu obat dengan overdosis letal akan diberikan, tetapi staf lain mengetahui dan membatalkannya sebelum obat diberikan. Dan peringanan suatu obat dengan overdosis letal diberikan, diketahui secara dini lalu diberikan antidotnya. Kejadian tidak cedera merupakan insiden yang sudah terpapar ke pasien, tetapi tidak timbul cedera. Kejadian tidak diharapkan merupakan insiden yang mengakibatkan cedera pada pasien. Merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien karena suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya, bukan karena underlying disease atau kondisi pasien. Kesalahan tersebut bisa terjadi dalam tahap diagnostik seperti kesalahan atau keterlambatan diagnos, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai, menggunakan cara pemeriksaan yang sudah tidak dipakai, atau tidak bertindak atas hasil pemeriksaan atau observasi. Tahap pengobatan seperti kesalahan pada prosedur pengobatan, pelaksanaan terapi, metode penggunaan obat, dan keterlambatan merespon hasil pemeriksaan asuhan yang tidak layak. Tahap preventif seperti tidak memberikan terapi profilaktik serta monitor dan follow-up yang tidak adekuat. Atau pada hal teknis yang lain seperti kegagalan berkomunikasi, kegagalan alat, ataupun sistem yang lain. Pelaporan insiden keselamatan pasien adalah sistem yang mendokumentasikan laporan insiden, analisis, serta solusi pelayanan. Pelaporan insiden dilakukan pada saat terjadi insiden pada pasien. Secara singkat, laporan insiden keselamatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan dilakukan oleh petugas medis yang menemukan insiden.
Tahapannya adalah prinsip pelaporan insiden, kebijakan pelaporan insiden, prosedur pelaporan insiden, serta monitoring evaluasi. Hambatan pelaporan sebagian besar karena tidak ada umpan balik tentang tindak lanjut insiden, 57,7%. Kemudian, formulir terlalu lama, kurangnya waktu, 54,2%. Insiden tampak terlalu sepele, 51,2%. Terlalu sibuk, lupa melapor, 47,3%. Kemudian tidak yakin siapa yang bertanggung jawab untuk membuat laporan, 37,9%. Sistem pelaporan dengan tanpa menyebut nama. Kemudian ucapkan terima kasih telah melaporkan. Ini akan membantu kami meningkatkan keselamatan perawatan kami. Tindak lanjut yang terstruktur. Komite keselamatan, baik internal ataupun eksternal. Kemudian dari peristiwa yang dilaporkan, data tren, dianalisis internal, kemudian evaluasi, siklus pemecahan masalah. Tip keselamatan saat merawat pasien HIV. Pertama, pahami cara penularan. Dengan mengetahui cara penularan HIV/AIDS, agar dapat mengambil langkah-langkah pencegahan yang tepat. HIV dapat menular melalui darah, cairan tubuh lainnya, dan hubungan seksual. Jaga kebersihan dan hindari kontak langsung dengan cairan tubuh pasien. Kedua, gunakan alat pelindung. Saat merawat pasien HIV, gunakan alat pelindung seperti sarung tangan, masker, dan pelindung mata. Ini akan membantu mengurangi resiko penularan. Ketiga, perhatikan kebersihan. Pastikan kebersihan lingkungan dan peralatan medis. Cuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan pasien atau benda yang terkontaminasi. Kemudian, keempat, dukungan psikososial. Pasien HIV/AIDS juga membutuhkan dukungan emosional. Berikan dukungan dan perhatian kepada pasien serta bantu mereka mengatasi stigmatisasi dan juga isolasi. Kesimpulan, keselamatan pasien dapat kita mulai dengan identifikasi resiko dan juga pencegahan. Dapat dicegah atau diminimalkan dengan pertama, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan seluruh petugas. Kedua, menerapkan budaya keselamatan pasien, safety culture. Ketiga, melakukan pelaporan apabila terjadi insiden yang terjadi, no blaming culture. Keempat, kesadaran petugas untuk belajar dari kesalahan. Bahwa untuk mewujudkan patient safety, butuh upaya dan kerjasama berbagai pihak. Patient safety merupakan upaya dari seluruh komponen sarana pelayanan kesehatan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga materi keselamatan pasien, patient safety ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi petugas, pasien, dan keluarga serta masyarakat. Serta kami berikan waktu untuk mengajukan pertanyaan yang akan kami jawab secara asinkronus. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati.